Selamat datang dalam ruang diskusi kita hari ini. Pernahkah Anda, saat sedang berada di luar, kebetulan menengadah ke hamparan langit yang luas, lalu melihat sekelompok burung yang sedang bermigrasi? Mereka melintasi cakrawala, membentuk sebuah harmoni visual berwujud huruf V yang sungguh sangat sempurna. Nah, mari kita selami lebih dalam hakikat dari pemandangan ini. Apa yang Anda lihat di atas sana itu bukanlah sekedar insting biologis yang buta, apalagi sekedar kebetulan estetika alam semata. Ini adalah sebuah mahakarya. Sebuah demonstrasi agung dari alam semesta tentang efisiensi, pengorbanan, dan empati mekanis. Hari ini kita akan mendedah rahasia di balik kepakan sayap tersebut dan tentu saja menarik kebijaksanaan mendalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, karir, dan kemanusiaan kita. Sebagai peta jalan eksplorasi kita kali ini, ada 6 pilar utama yang akan kita lalui. Mulai dari fenomena formasi V, lalu hakikat sinergi, kepemimpinan fana, kekuatan apresiasi, empati krisis, dan yang terakhir, refleksi diri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pilar yang pertama, mahakarya langit, fenomena formasi V. Saya ingin Anda memvisualisasikan kembali kawanan burung tadi. Bayangkan, mereka terbang melintasi benua, menerjang badai, menempuh ribuan mil tanpa teknologi apapun, apalagi peta buatan manusia. Formasi yang mereka bentuk ini sebenarnya adalah rancangan yang digerakkan oleh tujuan yang sangat luhur. Para ilmuwan mendefinisikan formasi V ini bukan sekedar kebiasaan kawanan, melainkan sebuah mahakarya aerodinamika. Ini adalah wujud nyata dari apa yang kita sebut sebagai empati mekanis. Alam sedang mengajarkan sebuah logika yang sangat jernih kepada kita di sini, bahwa terbang bersama itu akan selalu melampaui kapasitas maksimal dari individu yang terbang sendirian. Ini benar-benar antitesis dari sebuah egoisme. Nah, hal ini membawa kita pada pilar kedua kita, hakikat sinergi, tentang efisiensi energi kolektif. Di balik keindahan visual di langit tersebut, ada hukum fisika yang ternyata bekerja sangat selaras dengan hukum kehidupan, terutama tentang bagaimana energi dibagikan secara adil. Begini, ketika seekor burung mengepakkan sayapnya, ia memecah udara dan menciptakan apa yang disebut sebagai upwash, atau aliran udara ke atas yang letaknya tepat di belakang ujung sayapnya. Udara yang terdorong ke atas inilah yang memberikan semacam daya angkat gratis bagi burung yang terbang persis di belakangnya. Jadi, burung di belakang tidak perlu mengepakkan sayap sekeras rekannya yang di depan. Bebannya secara langsung diringankan oleh usaha rekannya tersebut. Luar biasa, bukan? Dan coba tebak seberapa besar dampak efisiensinya? Poin krusialnya terletak pada angka ini, 71%. Penelitian yang pernah dipublikasikan dalam jurnal bergengsi Nature oleh Henry W. Merskirch secara empiris membuktikan fakta yang menakjubkan ini. Dengan saling berbagi daya angkat, memanfaatkan aliran upwash dari rekan di depannya, kawanan burung ini mampu terbang setidaknya 71% lebih jauh dibandingkan jika masing-masing dari mereka memaksakan diri terbang sendirian. Bayangkan saja betapa masifnya penghematan energi kolektif ini. Coba kita bandingkan secara filosofis. Terbang sendiri itu artinya usaha penuh, kelelahan yang maksimal, dan otomatis jarak capainya sangat terbatas. Sehebat apapun kita, individualisme ekstrim pasti selalu punya batasnya. Sebaliknya, terbang bersama dan bersinergi justru memampukan kita melampaui batas-batas biologis tersebut. Filsuf besar Aristoteles pernah mengatakan bahwa keseluruhan itu jauh lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Dan fenomena formasi V ini adalah bukti nyata dari kebijaksanaan kuno tersebut, bahwa kesuksesan seorang individu sejatinya selalu ditopang oleh dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Mari kita melangkah ke pilar ketiga, kepemimpinan fana, tentang rotasi beban tanggung jawab. Sekarang, coba kita alihkan fokus kita pada satu sosok yang paling krusial dalam formasi tersebut. Sang burung yang berada di posisi paling ujung depan, sang pemimpin kawanan. Menjadi yang terdepan di sana bukanlah sebuah privilege untuk bersantai. Dialah yang pertama kali harus membelah hambatan angin terkuat, dan dia tidak mendapat bantuan upwash sedikit pun. Pengorbanannya paling besar. Namun mari perhatikan, ketika kelelahan mulai melanda sang pemimpin, apa yang terjadi? Apakah ia memaksakan egonya untuk terus berkuasa di depan? Ternyata tidak. Ia dengan sangat rendah hati mundur ke barisan belakang untuk beristirahat dan memulihkan energi. Dan tepat pada detik yang sama, burung lain di belakangnya akan langsung maju menggantikan posisinya. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada drama politik. Yang terjadi murni hanyalah rotasi tanggung jawab demi keselamatan bersama. Ini membawa kita pada sebuah refleksi yang teramat dalam. Kepemimpinan adalah pengabdian yang bergantian, bukan dominasi hingga kelelahan sendirian.
Di dunia korporat, institusi, atau bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun, seorang pemimpin yang sungguh bijak harus tahu persis kapan waktunya berada di garis depan untuk membelah badai krisis, dan kapan ia harus memiliki kebesaran jiwa untuk mundur sejenak, memberi ruang bagi orang lain untuk memimpin dan bertumbuh, sembari ia memulihkan dirinya sendiri. Kepemimpinan sejati, pada hakikatnya, adalah melayani kelangsungan hidup kelompok, bukan sekedar tentang mempertahankan tahta. Selanjutnya, kita masuk ke pilar keempat, kekuatan apresiasi, gema suara penyemangat. Kalau Anda pernah mendengar kawanan angsa melintas secara langsung, Anda pasti menyadari bahwa mereka itu sangat berisik. Tapi jangan salah, kebisingan ini mengandung makna filosofis yang luar biasa. Suara honking atau teriakan dari barisan belakang itu bukanlah tanpa tujuan. Sains mengonfirmasi bahwa gema suara dari belakang adalah semacam bahan bakar apresiasi. Mereka secara harfiah sedang menyemangati burung yang sedang berada di garis depan, memastikan bahwa sang pemimpin tetap mampu menjaga ritme dan kecepatannya. Lewat suara itu, mereka seolah mengirimkan pesan yang kuat. Kami bersamamu, teruslah maju. Pelajaran pentingnya adalah, jangan pernah kita meremehkan kekuatan kata-kata penyemangat dalam dinamika kehidupan manusia. Di tempat kerja, atau mungkin di rumah, suara gaduh ini bisa diterjemahkan sebagai apresiasi verbal, memberikan pengakuan eksplisit kepada mereka yang saat ini sedang memikul beban terberat, menyuarakan dukungan moral. Gestur sederhana semacam ini sangat mampu menjaga ritme kerja dan stabilitas emosional seluruh tim. Karena percaya atau tidak, tanpa apresiasi dari belakang, mereka yang memimpin di depan akan jauh lebih cepat runtuh oleh kelelahan mental. Kita tiba di pilar yang kelima, empati krisis, solidaritas tanpa syarat. Disinilah alam mengajarkan kegetiran, sekaligus keindahan solidaritas pada tingkat yang paling memilukan dan memuliakan. Lalu, bagaimana jika tragedi melanda di tengah perjalanan panjang tersebut? Katakanlah seekor burung jatuh sakit, terluka, atau bahkan tertembak, dan gravitasi menariknya jatuh keluar dari formasi. Apakah kawanan membiarkannya mati sendirian dalam kedinginan? Sama sekali tidak. Secara instinktif, dua burung lain yang masih sehat akan segera memecah formasi. Mereka rela mengorbankan momentum dan efisiensi mereka sendiri untuk turun mendampingi rekannya yang jatuh tersebut. Mereka akan tetap berada di sana, memberikan kehangatan dan perlindungan biologis melewati masa-masa kritis. Mereka akan setia menemani hingga rekannya itu kembali kuat untuk terbang, atau hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Hanya setelah siklus itulah, mereka baru akan kembali mengudara dan berusaha mengejar kelompok asalnya. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil adalah ini. Fenomena tadi benar-benar sebuah tamparan keras bagi hiperindividualisme kita sebagai manusia modern, di mana kita seringkali dengan mudahnya meninggalkan mereka yang lambat demi sebuah efisiensi semu. Integritas sejati dari sebuah keluarga, sebuah perusahaan, atau bahkan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa cepat mereka yang terkuat bisa berlari. Integritas itu sejatinya diukur secara eksklusif dari bagaimana cara kelompok tersebut memperlakukan anggotanya yang paling lemah dan paling rentan saat mereka terjatuh. Itulah makna kemanusiaan terdalam yang diajarkan oleh burung di langit. Dan akhirnya, kita beralih pada pilar penutup kita, refleksi diri dan jejak kebijaksanaan. Setelah kita bersama-sama memahami mekanika alam yang begitu luar biasa ini, tibalah saatnya kita menarik garis lurus menuju realitas kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk Pak Askar, dan juga bagi Anda semua yang saat ini sedang menyimak paparan kebijaksanaan ini, di dunia yang kini begitu terobsesi dengan pencapaian pribadi, terbang sendirian mungkin memang membuat Anda merasa bergerak sangat cepat. Tentu, Anda tidak terikat oleh siapapun, tapi tolong ingatlah satu hal, kecepatan tanpa daya tahan itu hanyalah sebuah ilusi. Terbang dalam formasi, terikat dalam persaudaraan yang utuh dan empati yang tulus, adalah satu-satunya cara agar kita mampu melangkah sangat jauh, menciptakan sebuah warisan yang akan bertahan melintasi waktu. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan mendasar. Sebuah pertanyaan yang menuntut kejujuran dari nurani kita yang terdalam. Apakah hari ini kita sudah memberikan upwash atau daya angkat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan justru kita yang selama ini terus-menerus menjadi beban yang memberatkan kepakan sayap mereka? Mari kita renungkan sejenak. Jika pembedahan materi kita hari ini berhasil menyentuh ruang pikir dan nurani Anda, saya dengan hangat mengundang Anda untuk bergabung menjadi bagian dari komunitas kita. Silakan subscribe channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal kajian filosofis terbaru dari kami. Klik like jika Anda menghargai wawasan ini, dan yang terpenting, share atau bagikan paparan ini kepada rekan, keluarga, atau tim kerja Anda. Mari kita ciptakan upwas kita sendiri dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke lebih banyak orang. Terima kasih telah bersedia terbang dalam formasi bersama saya hari ini. Sampai jumpa di perjalanan kebijaksanaan selanjutnya.